intelligence. Jadi dengan AI ini kita sudah memanfaatkan machine learning yang mana penggunaan dari SDM itu juga lebih optimal. Lalu sudah ada yang namanya voice bot gitu ya. Kemudian sudah ada knowledge management dan big datanya. Seperti itu. Untuk kondisi layanan pelanggan saat ini kan masih sistemnya masih full manual ya, tanpa AI. Komunikasinya langsung ya, pelanggan dengan agent itu masih berinteraksi langsung kalau mau mendapatkan bantuan, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian layanan pelanggannya masih full gitu ya, belum terpersonalisasi. Jadi agent itu untuk saat ini kan agent masih memberikan solusi yang disesuaikan gitu ya, berdasarkan pemahaman dan penilaian situasinya. Kemudian dari pengelolaan keluhan pun agent manusia juga masih menangani keluhan dan masalah pelanggan itu secara langsung gitu ya. Dan yang pasti tantangannya adalah karena dia yang pertama adalah biaya operasional yang tinggi. Jadi yang pertama kita terhambat oleh jam kerja gitu ya. Jam kerja manusia terbatas, sehari cuma 8 jam, seminggu maksimal aturannya cuma 40 jam gitu ya. Kemudian kita juga harus menyediakan pelatihan gitu ya, training, juga manajemen agent manusianya juga pasti memerlukan biaya yang signifikan. Kemudian kualitas layanan pun juga belum tentu konsisten gitu ya, karena masih tergantung pada keahlian juga sikap individu. Entah itu mungkin orangnya sakit, orangnya mungkin bisa bad mood gitu ya. Performa manusia kan nggak 100% stabil gitu ya. Kemudian waktu tunggu yang panjang, jadi pelanggan masih sering ngadepin waktu ya, tunggu yang lama, terutama di peak hour atau di jam yang sibuk gitu ya. Nah, di sini adalah beberapa penghematan gitu ya yang bisa dilakukan kalau kita menggunakan AI bot dibandingkan customer care tradisional. Yang pertama dari biaya tenaga kerja. Karena AI ini um, bisa menggantikan tugas-tugas repetitif yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi kita bisa mengurangi jumlah karyawan, jadi kita bisa ngehemat gaji, dia juga nggak perlu tunjangan, nggak perlu biaya pelatihan gitu ya, karena untuk pelatihan dari AI bot ini sendiri kan relatif cepat gitu ya daripada mengajari agent manusia gitu. Kemudian dia juga nggak perlu jam lembur gitu ya, dia bisa bekerja selama 24 jam, dia nggak perlu biaya tambahan untuk jam kerja ekstra gitu ya. Kemudian dari efisiensi dan produktivitasnya, karena dia robot gitu ya, dia bisa menangani banyak pelanggan sekaligus tanpa mengurangi penurunan kualitas pelayanan. Karena dia robot gitu ya, dia sudah terprogram dengan pasti, dia konsisten gitu. Kemudian dari infrastruktur dan fasilitasnya, kalau misalkan kita menggunakan agent, kita pasti harus menyediakan mejanya, kursinya gitu ya, teleponnya gitu. Kita dan dengan menggunakan AI itu kita bisa cut cost di bagian itu. Kemudian dari pelatihannya, kita bisa menghemat biaya pelatihan. Kalau misalkan kita ada agent kita harus melakukan training, belum lagi kalau ada update informasi, belum lagi kalau misalkan ada yang mengundurkan diri, kita ada rekrut agent baru, kita harus ngajarin dari awal lagi gitu ya. Kalau kita menggunakan bot, kita tinggal ngajarin sekali, kita masukkan informasi, kita masukkan knowledge sekali gitu ya, nanti botnya sudah bisa paham untuk seterusnya gitu. Pun kalau misalkan ada perubahan informasi gitu ya, perubahan ada update gitu ya, untuk mengupdate knowledge atau informasi kepada botnya gitu ya, ngajarinnya juga relatif cepat gitu ya kalau dibandingkan manusia gitu. Nah, dari kesalahan manusia pun kita juga bisa kurangin, dan biaya pemeliharaan dan pemantauan sistem AI bot ini cenderung lebih rendah ya dibandingkan kita mengelola tim besar customer care. Kita juga bisa dengan AI bot ini kita juga sediakan analisis data dan feedback. Jadi AI bot ini bisa mengumpulkan data secara otomatis gitu ya dari pelanggan gitu, dan untuk kita juga nggak perlu biaya tambahan kalau misalkan mau ada survei atau analisis manual gitu ya. Kemudian dari skalabilitasnya, kalau misalkan kita ada peningkatan volume gitu ya, misalkan trafficnya makin naik, kalau dibandingkan nambah staff baru, kita lebih kita percaya diri kalau misalkan menggunakan bot ini lebih murah kalau untuk meningkatkan skalabilitasnya. Itu. Oke, nah di sini Servobot, kita mau mengenalkan Servobot adalah solusi dari kami yang berbasis kecerdasan AI yang memang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kontak center atau layanan pelanggan itu sendiri. Jadi dengan Servobot ini harapannya adalah perusahaan itu bisa menggantikan beberapa peran agent gitu ya dalam menangani panggilan layanan pelanggan. Jadi prosesnya bisa lebih cepat, lebih efektif, dan selalu tersedia 24/7 gitu ya, nggak terbatas di jam operasional. Oke, oke. Nah,
Sebetulnya untuk servobot itu sendiri, jadi karena kita adalah AI dan AI chatbot dan voice bot itu sebenarnya untuk penggunaannya pun kita tidak terbatas untuk customer service ya. Kita juga bisa digunakan misal mau digunakan untuk pelayanan internal help desk gitu ya, bantuan untuk karyawan internal atau misalkan mau HR bot itu kita juga support gitu. Nah, dan di sini yang udah ada di layar saya ini adalah beberapa fitur unggulan dari servobot itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita ada text based, jadi kita sudah support untuk terintegrasi ke berbagai macam channel, misalkan mau dikonekkan ke WhatsApp atau sosial media seperti Instagram, Telegram gitu ya. Itu kita tidak terbatas, kita support uh, untuk multi channel gitu ya. Kemudian dari voice base-nya kita sudah menggunakan generatif AI, jadi kita bisa menciptakan interaksi yang alami dan personal. Jadi nggak seperti jadi jangan takut kalau misalkan kalau interaksi sama robot takutnya kurang kurang natural gitu ya, kurang alami gitu ya. Nah, karena kita sudah menggunakan Gen AI, jadi kita bisa meniru percakapan manusia dengan akurat. Kemudian kita juga punya unique voice based AI yang mana kami yakin belum ada kompetitor lain ya. Jadi kita bisa menggunakan sampel suara misalkan kalau dari mungkin kalau perusahaan itu punya brand ambassador ya atau voice talent, itu kita bisa gunakan suaranya sebagai sampel. Nah, nanti botnya itu bisa bersuara sesuai dengan sampelnya. Jadi kayak misalkan contoh dari Bais gitu ya, punya brand ambassador misalkan Raisa gitu ya. Jadi kita nanti tinggal ambil sampel suara dari Raisa, itu tinggal cuma rekamannya 1 sampai 2 menit, itu nanti diinputkan udah botnya bersuara seperti Raisa gitu. Nah, kemudian untuk integrasinya gitu ya, jadi nanti kita akan sediakan knowledge manajemennya itu, dan di knowledge management itu kita sudah terintegrasi dengan keduanya, baik chat ataupun voice gitu. Kemudian dari konsistensinya kita pertahankan konsistensi kualitasnya gitu ya dari seluruh channel yang digunakan. Kemudian untuk scalability-nya gitu ya, untuk menangani volume pelanggan yang meningkat gitu ya, kita nggak perlu meningkatkan biaya staff yang terlalu signifikan. Dan karena kita AI gitu ya, kita ada machine learning, kita secara kontinu melakukan peningkatan melalui feedback. Jadi semakin banyak kita menggunakan AI-nya, semakin banyak kita menggunakan botnya, itu semakin pintar gitu. Karena semakin banyak data yang di-crawl dari customer-nya. Itu. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari kalau kita menggunakan servobot conversational AI. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah bisa menyerupai interaksi antar manusia, komunikasinya natural, kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan emotional intelligence gitu ya. Jadi dia bisa mendeteksi dan memahami konteks dari uh, pelanggan gitu ya. Misalkan apakah pelanggan itu emosional gitu ya, apakah pelanggan itu marah atau puas gitu. Jadi AI itu bisa memahami konteks pembicaraan dari pelanggan gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan responnya. Kemudian interaksi dengan bot yang pastinya lebih cepat ya daripada mengetik sendiri kalau misalkan kita menggunakan agent gitu ya. Terutama kalau misalkan ada traffic yang tinggi nih. Kalau manusia kan harus ngechat satu-satu ya. Nah, itu bisa digantikan dengan bot gitu lah. Kemudian jawabannya juga instan, kita nggak ada waktu tunggu, dan untuk accessibility-nya dan inclusivity-nya kita interaksi-nya itu lebih mudah gitu ya bagi banyak pengguna daripada kalau dibandingkan mengetik gitu ya. Kemudian kita juga support untuk misalkan mau multitasking, pelanggan juga bisa berinteraksi dengan AI gitu ya sambil melakukan tugas-tugas lain gitu ya, misalnya untuk menambah kenyamanan. Dan kelebihannya lagi adalah si AI ini bisa mempertahankan alur percakapan yang alami. Jadi kalau misalkan jadi lebih memudahkan lah untuk menangani pertanyaan lanjutan dan isu-isu yang rumit gitu. Nah, di sini adalah alur dari penggunaan servobot itu sendiri. Jadi yang pertama nanti customer bisa chat ataupun telepon ke servobotnya, baik inbound ataupun outbound gitu. Nah, kemudian nanti AI-nya akan menjawab pertanyaan atau keluhan dari customer itu berdasarkan knowledge yang sudah kita masukkan pada knowledge base management ini. Jadi di dalam knowledge base management ini nanti kita akan masukkan informasi berupa FAQ, kemudian informasi produk gitu ya, atau ya informasi-informasi umum yang
sering ditanyakan gitu ya. Nah, nanti AI-nya akan menjawab pertanyaan itu mengacu dari knowledge yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian kalau misalkan nih kita khawatir kalau pembicaraan dengan bot itu muter-muter gitu ya, kalau atau pembicaraannya mulai rumit gitu ya, kita bisa juga ada opsi untuk di connect ke live agent gitu. Jadi misalkan pelanggan sudah uh, mulai pusing gitu ya, mulai rumit gitu, lalu dia minta dihubungkan ke live agent, misalkan request mbak saya mau dihubungkan ke staff, mbak saya mau dihubungkan ke agent, itu kita juga sudah support, nanti akan terhubung ke nomor telepon atau chat gitu ya, chat dari live agent itu sendiri. Kemudian untuk integrasinya kita juga support kalau misalkan mau diintegrasikan ke CRM atau ticketing system existing gitu ya, itu kita juga sediakan. Tapi kalau misalkan memang sudah ada, kita juga support kalau misalkan mau diintegrasikan ke sistem existingnya. Nah, beberapa setting yang bisa diatur dalam bot management. Yang pertama ada role-nya. Jadi kalau misalkan kita mau, jadi role-nya itu bebas, kita misalkan mau diarahkan sebagai manager kah, sebagai virtual assistant, sebagai virtual customer service, itu kita bisa atur melalui prompt-nya. Personality-nya juga bisa kita atur, apakah nanti dibikin tegas, atau dibikin ramah, atau dibikin casual, itu kita nanti bisa atur di bot manajemennya itu. Kemudian seperti yang saya mention tadi, untuk voice color, voice tones, itu kita juga bisa atur. Lalu bahasa, terkait bahasa dan dialek gitu ya, bahasa dan aksen, itu juga nggak terbatas, mau dibikin bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, atau mungkin bahasa Mandarin, bahasa Jepang, itu kita nggak terbatas, kita bisa sediakan hampir semua bahasa gitu ya. Kemudian di dalam kita juga akan sediakan analisis dan reportingnya, jadi kita akan sediakan analisis yang mendetail gitu ya, yang harapannya memang bisa digunakan sebagai insight gitu ya, untuk improvement gitu. Oke, mungkin ini ada topologi sederhana gitu ya dari sistem servobot gitu ya. Jadi nanti cetakan masuk chat, dan kalau bisa masuk dari ini berbagai macam channel, baik itu sosmed atau web chat gitu ya. Kemudian kalau bisa masuk melalui web call atau teleponi gitu ya, nanti akan terhubung melalui ACD ini, dan jawabannya nanti diambil dari knowledge yang sudah kita masukkan gitu, yang ada di bot manager itu. Kemudian kalau misalkan ada yang request gitu ya untuk terhubung ke agent atau live agent gitu ya, nanti kita juga sudah support. Lalu kita juga bisa hubungkan ke integrasi gitu ya ke dalam ticketing system atau CRM gitu. Oke, jadi ini mungkin tampilan dari Webfound Servobot yang mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail di sesi demonya gitu. Ini ada prompt editornya atau bot manajemennya. Lalu di sini ada contoh grafik atau report yang akan kita sediakan. Nanti di dalam report ini ada klasifikasi kira-kira topik apa aja yang dibahas, kemudian sentimennya, apakah pelanggan atau pengguna itu puas atau marah gitu ya. Kita sediakan sentimennya, lebih seperti itu. Kita juga nanti akan sediakan uh, recording dari percakapan antara customer dan bot atau customer dengan agent gitu ya. Jadi kita bisa langsung monitor lah kira-kira apakah agent atau botnya itu performanya bagus atau tidak gitu. Dan kita juga sediakan untuk call pun kita sediakan teksnya, jadi kita nggak perlu susah-susah berlama-lama gitu ya mendengarkan recording suaranya, jadi kita bisa langsung baca report teksnya gitu karena kita sediakan speech to textnya. Oke, nah di sini jadi Berarti servbot kami Mbak Nindi, punten Mbak, mendukung gitu ya kalau misalkan. Mbak Nindi, Iya, Mbak berarti iya, voice itu sudah di-convert ke teks gitu ya? betul Pak. Tadi kan ada dua Jadi tuh, untuk memudahkan, ada dua fitur iya, ya, melalui chat dan melalui voice telepon gitu ya. iya, betul. Oke. Berarti chat yang si customer itu ketikkan itu juga ada historikalnya ya. Iya, Kalau betul. chat oke Jadi lah kita text base sediakan, ya. Nah, kalau mm-mm, misalnya voice itu betul. udah langsung berbentuk chat, bukan berbentuk file file WAV atau file recording gitu ya. Voice, bukan ya? Kita sediakan keduanya sih Pak, kalau misalkan mau recordingnya juga bisa, tapi Nah, kita utamanya sediakan report teksnya juga. Jadi
harapannya biar bisa memudahkan ini ya, kalau misalkan mau analisis atau monitor gitu kan lebih cepat kalau kita baca teksnya ya Pak ya. Oh iya iya. Jadi udah convert voice to text gitu ya. Iya, betul. Oke, oke. Lanjut Mbak Nindi, lanjut. Oke, jadi sampai sini ya. Jadi untuk server kami, kita support kalau misalkan mau diimplementasikan on-premise atau cloud gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budgetnya gitu ya. Oke, mungkin itu sebelum saya lanjut ke sesi demo, apakah ada yang mau ditanyakan nih? Ya, Pak Gian, Oke. Pak Lauder, kira-kira ada yang mau ditanyain kira-kira Pak? Halo, Oke, kalau oh ya, Pak silahkan Pak. Pak Siagian, Pak Lauder. Udah lagi connect tuh voice-nya. Ya, Pak Gian, ada yang mau ditanyain kira-kira Pak Gian? Atau mau langsung ke use case aja Pak Gian? Tadi connecting ke audio Pak Siagiannya. Ya mungkin kan ada koneksi mungkin Pak. Iya ya. Oke, mungkin saya tunggu sebentar kali ya, sebelum saya lanjut ke sesi demo. Iya. Halo Pak Siagian, Pak Lauder. Belum respon kayaknya. Ini Pak Giannya udah nongol nih. Ya, voice-nya belum keluar, Le. Tadi udah kelihatan tuh gambarnya, cuma mungkin suaranya belum keluar tuh Pak Giannya. Ada masalah di mikrofonnya mungkin Pak? Hmm, kita tunggu dulu deh. Tuh dari tadi connecting to audio terus.
Suaranya belum keluar, Lae. Halo, Pak Syagian. Suaranya belum keluar, Pak. Belum ini juga ya. Belum connect juga Pak Giannya nih. Iya, masih connecting to audio, Pak. Connect untuk audio terus nih dari tadi nih. Mungkin di telepon minta restart aja, biasanya kalau problem connect audio gitu di restart kadang-kadang jadi bisa gitu Pak. Gitu ya, coba saya telepon dulu ya, Pak ya. Kayaknya pakai HP juga nih Pak Syagiannya nih. Lae, Setabile Ya, kayaknya suara Lae nggak keluar dari tadi. iya nggak keluar. Nggak, Mungkin, saya mendengarkan saja dulu. ah, Silakan aja dilanjut, saya mendengarkan karena nanti dari situ nanti saya akan nilai kan. Kita akan buat pertemuan khusus nanti. gitu ya. Coba dipaparkan aja dulu. Saya menyimak ini. Ya. Oke, berarti kami Ya. langsung demo aja ya, Lae ya. Iya, langsung demo. Oke. Saya kan melihat ini, memonitor nih, Baik, baik, baik. sama Oke, mendengar. Ya. siap. Oke, Lae, ngeliat ya, Lae. Ya, Pak Giannya mau menilai dulu nih Mbak, cocok apa enggaknya nanti diterapkan di BAIS-nya gitu Mbak. Boleh, monggo aja Mbak, dilanjut Oke. aja untuk demonya, tadi udah dengarkan. Baik, saya lanjutkan ya ke sesi demonya. Izin kalau jadi di sini kami ada versi demo Servobot ini sendiri, ada call dan juga chat. Izin kalau nggak salah tadi penggunaannya untuk pengaduan ya. Nah ini di sini kami ada satu contoh use case yang mungkin paling mendekati gitu ya. Dan nanti skenario-nya saya akan coba telepon, akan tanya-tanya gitu ya, tanya-tanya tentang problem. Kemudian nanti saya juga akan minta lapor pengaduan gitu ya. Jadi nanti kita lihat AI-nya bisa narik data customer, data-data pengaduannya atau tidak gitu ya. Oke. Sudah share sound ya? Sudah, Selamat datang di layanan bantuan QRIS Telakses. Ada problem Sudah atau masuk. pertanyaan tentang QRIS yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau login ke akun WMM nggak bisa. Oke, sebentar.
Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai masalah yang Anda hadapi? Saya mau login ke akun WMM, nggak bisa. Mohon tunggu. Apakah Anda mendapatkan keterangan username atau password salah? Jika iya, kemungkinan ada masalah antara WMM dan LDAP BSI. Silakan minta tolong tim IT untuk memeriksa kondisi jaringan dan Oke, server. saya waktu kemarin mau daftar merchant, kesulitan validasi nomor nasabah. Baik, sebentar. Jika Anda tidak bisa melakukan validasi nomor rekening nasabah, kemungkinan ada masalah antara WMM dengan sistem inquiry rekening BSI. Silakan minta tolong tim IT untuk memeriksa kondisi jaringan dan Oke, kalau server. gitu saya mau lapor pengaduan aja deh, Mbak. Mohon tunggu. Tentu, silakan berikan informasi berikut untuk laporan pengaduan Anda. 1. Nama Anda 2, deskripsi laporan 3, nomor telepon yang bisa Nama dihubungi. saya Nindi. Baik, sebentar. Terima kasih Nindi. Sekarang bisa berikan deskripsi laporan Anda? Saya kemarin transaksi saldonya belum masuk ke rekening. Baik, sebentar. Mohon lampirkan bukti transfer Anda agar kami bisa memproses pengaduan ini. Pastikan bukti yang dikirim jelas dan sesuai. Oke. Oke, gimana coba kita cek ya. Di Ini recordingnya ya Mbak tadi ya, ini ya historinya ya. Iya, betul. Ini sebentar. Yang tadi belum masuk ternyata karena saya hang up terlalu cepat gitu ya. Saya coba ulang ya. Selamat datang di layanan bantuan QRIS Telakses. Ada problem atau pertanyaan tentang QRIS yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau lapor pengaduan. Mohon tunggu. Tentu, saya siap membantu. Mohon berikan nama Anda, deskripsi laporan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nama saya Nindi. Nama saya Nindi. Oke, jadi kayaknya ada salah jaringan nih. Halo? Suara saya masih terdengar kan ya? Kedengaran, Ya. kedengaran sih. Pendengaran. Oke. Ya itu sih, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi nanti laporan yang kita lakukan dari telepon maupun chat itu nanti akan masuk, sudah terhubung dengan CRM atau ticketing system kami gitu. Tapi kalau misalkan memang dari customer punya CRM existing atau ticketing system existing, kita juga bisa integrasikan. Ini ada contoh dari reporting yang pengaduan gitu ya dari telepon. Jadi ini nanti sudah tersedia namanya, kemudian phone numbernya, lalu pengaduan atau laporan yang ada gitu ya. Jadi agent yang sudah ada gitu ya, agent yang bertugas itu bisa langsung follow up gitu. Jadi daripada merespon dari awal gitu ya, jadi agentnya bisa langsung follow up supaya ya untuk meningkatkan produktivitas gitulah. Kemudian kalau misalkan nih kita mau dihubungkan ke staff gitu ya, kemudian kalau misalkan kira-kira mungkin percakapannya mulai rumit gitu ya, atau sudah nggak bisa dihandle oleh bot gitu ya, kita juga sediakan opsi untuk connect ke agent. Tuh, ini mungkin saya coba
terapkan gitu ya. Bentar. Oke. Selamat datang di layanan bantuan QRIS Telakses. Ada problem atau pertanyaan tentang QRIS yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau bicara sama staff aja. Mohon tunggu. Silakan tunggu sebentar. Saya akan menghubungkan Anda dengan staf kami. Terima kasih atas kesabaran Anda. Misal memang saya bukan dengan nomor saya, gitu ya. Saya coba angkat ya. Halo. Halo. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ini kebetulan saya memang assign ke nomor saya sendiri, saya belum cek gitu ya. Tapi jadi intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari customer atau pelanggan mau bicara dengan staff manusianya gitu ya, kita juga bisa hubungkan ke nomor telepon yang ada gitu. Kurang lebih seperti Tanpa mencantumkan nomornya gitu ya Mbak ya. Oh, menyantumkan, Pak. Nah, ini nanti di bot manajernya. Jadi nanti kita bisa No, atur melalui maksud bot saya manajernya di itu. webnya, di webnya itu. Oh, iya, iya. Iya, tanpa mencantumkan nomor. Ya kalau di backendnya ya tetap harus ke nomor berapa yang Iya, sebagai ini ya, yang standby gitu ya. Tapi iya, maksud betul. saya tadi di halaman web itu tadi Mbak, itu kan nggak mesti ditampilkan nomornya kan? Iya, nggak selalu sih. Tapi kalau memang mau ditampilkan ya bisa sih, Pak. Jangan. Oke, nah kemudian kalau selain voice gitu ya, kita juga sediakan chatbotnya. Dan ini mungkin salah satu kelebihan dari chatbot kami. Kalau yang biasanya kita ngechat ke mungkin kalau akun-akun official gitu masih menggunakan bot yang interaktif menu. Biasanya kita harus klik topik apa yang mau dibahas gitu ya, topik apa yang mau ditanyakan. Kemudian kita masuk ke subtopik lagi. Kemudian kalau ternyata kita salah masuk topik, kita harus ulang lagi dari awal. Atau biasanya yang tekan 1 untuk ke menu ini, tekan 2 untuk ke menu ini. Kalau ternyata salah, kita harus ulang lagi dari awal. Nah, ini kelebihan dari chatbot kami karena kita sudah menggunakan Gen AI gitu ya. Dia sudah bisa memahami konteks pertanyaan meskipun dia misal teksnya disingkat-singkat atau mau pakai bahasa gaul gitu ya, slang word gitu. AI-nya sudah bisa memahami. Misalnya ini saya coba tanya, saya sikat ya. Saya Jadi meskipun bahasa yang kita gunakan tidak baku itu AI-nya sudah bisa memahami gitu. Nama saya bisa. Oke. Ada contoh yang Inggris nggak ya Mbak ya? Ada, Pak. Kalau misalnya kita chat menggunakan bahasa Inggris, kita nanti Nah, dia bisa respon gitu ya. Coba coba ya. pengen saya ulang gitu ya. Nah, So, I have problem count gitu ya. jawabannya bahasa Indonesia ya? Iya, jadi default settingnya ini bahasa Indonesia. Jadi kita mesti Iya, Oh, untuk yang demo ini bahasa Indonesia ya. Tapi nanti kalau misalnya betul. Pak Syagian mau bahasa Inggris, jawabannya bisa bahasa Inggris. bisa Iya, default bahasanya apa. Tapi sebenarnya dia bisa di-trigger gitu Pak. Jadi karena dia default. Ya kayak kita ketemu orang kan gitu kan. Oh, saya orang Indonesia ya bahasa Indonesia deh. Ternyata dia minta bahasa Inggris ya gitu jangan. Tapi itu udah itu bahasa Inggris tuh. Iya, kalau diminta gitu. Oh, please iya. answer in English ya. Oke, oke, oke. Jadi diminta dulu karena defaultnya bahasa Indonesia gitu. Oh, dia langsung otomatis ya. Betul, tapi langsung mesti di-trigger dulu biasanya karena defaultnya adalah bahasa Indonesia. Begitu juga kalau bahasa-bahasa yang lain gitu Pak. Jadi memang apa namanya performanya atau software itu dia bahasa bahasa Indonesia by default. Oke, 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 oke.
bahasa Inggrisnya juga bisa terus gitu. Saya nggak coba ajakin bahasa daerah aja nih juga kerja awal. Mungkin Nindi orang Jawa, coba bahasa Jowo, bahasa Jowo. Boleh, boleh. Bahasa Batak bisa nggak Saya dia? coba ulang ya. Bahasa Batak bisa nggak? Bahasa apa? Bahasa Batak. Yang di Batak ada di oke, chat nggak di belum tambahkan gitu ya di kalau promnya coba ya. sebenarnya itu sih. Iya, oh, belum di refresh nih. Bentar. Nah, ini. Oh, Pak Ardi dan Pak Gian mungkin yang tim yang ya ngomong kan gitu. Tapi dia masih dikasih tahu dulu kalau dia oh bisa harus dibikin pintar dulu dia ya, harus diajarin ya, diajarin bahasa Batak atau bahasa Padang gitu ya, bahasa Jawa ya. kadang agak bahasa Indonesia jadi nggak kelihatan bentuk ininya kan. Oh iya iya. Kalau kayak gini kan mau lihat ini kan nggak pasti ya nggak orang kan bingung gitu. Iya iya iya. Oke 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 oke. Berarti bisa applicable ke multi language ya. Sangat Betul. bahkan bahasa lokal bahasa daerah itu dia juga sebenarnya bisa cuman yang nanti kalau bahasa daerah yang kayak kebetulan yang kita tesnya kan nih ada orangnya di kita gitu ya kalau memang ada bahasa daerah Oh lain baru tes. Nah ini contoh kalau dia sudah diajarin misalnya bahasa Jepang kan ya kita tanya aja kayak gini ya contoh oh. udah mau bahasa Jepang atau bahasa Jepang gitu gitu. Oh dia langsung jawab bahasa Jepang ya? Kalau Iya, bahasa betul. Coba cek juga ya jawabannya apakah akurat gitu ya. Nah, ini. Jadi dia sudah support gitu ya multi language. Bisa memahami bahasa Oh apa yang digunakan oleh customer. Tuh. Ini kan kalau dibandingkan dengan agent biasa kan jauh ya Pak harganya. Kalau agent kan kalau bisa dua bahasa aja, itu pasti harganya pasti mahal ya iya iya gajinya. iya iya. Nah ini bisa berbagai bahasa, nggak terbatas gitu. Jadi bisa dibilang jauh lah, jauh lebih murah gitu, dibandingkan agent. Tuh. nah, jadi ini enak nih untuk implementasi kalau di memang ada kebutuhan pada daerah juga bisa gitu. Gitu. Oh dari daerah-daerah gitu ya, seluruh Indonesia gitu ya. Bisa bahasa lokal itu pasti cuman ya itu tadi kita mesti juga tuh yang segala macam karena saya ini kan ya bahasa yang ada Iya harus dimasukkan dulu ke kamusnya gitu ya, Bang Rama ya. Iya, iya mungkin saya jelasin sedikit gitu ya. Kira-kira botnya itu gimana gitu ya cara kerjanya. Nah, yang ada di layar saya sekarang ini adalah bot manajernya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa atur secara keseluruhan gitu terkait botnya, mau role-nya, personality-nya itu kita atur di sini. Nah, ngomong tentang knowledge gitu ya. Jadi untuk knowledge-nya ini di sini ada klasifikasi informasinya yang akan kita masukkan. Jadi yang mana nanti AI atau botnya itu akan menjawab pertanyaan, menjawab keluhan itu berdasarkan knowledge yang sudah kita masukkan di sini. Itu. Jadi jangan khawatir misalkan oh takutnya nanti layanan pelanggannya dapat prank call, akhirnya AI-nya nggak bisa mendeteksi, akhirnya malah bahas-bahas yang nggak penting gitu ya. Kayak gitu itu tidak akan terjadi karena botnya kan hanya akan menjawab pertanyaan itu dari knowledge atau informasi yang sudah kita masukkan. Jadi kalau misalkan ada pelanggan menanyakan hal-hal yang di luar konteks gitu ya, kayak misalkan Mbak makan bakso yang enak di mana gitu ya, itu
nanti botnya akan otomatis mengarahkan pelanggan gitu ya untuk kembali ke topik utamanya gitu. Misalkan ini ya. Ya, gitu. Jadi aman lah. Jadi dia tidak akan jawabannya nggak akan eh, di luar dari konteks yang sudah kita masukkan gitu. Kurang lebih Sorry seperti ini saya itu. yang oh, gimana ya kayak patah-patah kan Pak Purba Pak Hadi patah-patah nggak suara Tadi iya ada sempat patah-patah si tadi Nindinya. ya Mm-mm. landingnya ya Oh, di bagian mana ya kira-kira jadi yang ya ya jadi mungkin aku bantuin aja tambahin ya maksudnya aku jelasin aja ya jadi tetap si servobot ini akan menjawab sebagaimana dia diajarkan gitu seperti apa namanya diarahkan nanti kamu adalah layanan Kris Helpdesk ya jadi dia kalau di luar pertanyaan soal Kris Helpdesk ya kan itu dia nggak akan jawab gitu dan juga nih ada dikasih tahu kan kalau nggak bisa login kemungkinannya itu pengetahuan itu akan dijawab oleh si servo. Nah, kalau di luar ini dia akan menjawab seperti tadi gitu. Mohon maaf, apalagi yang di luar konteks ya dia langsung menolak gitu kan. Dalam arti maaf saya tidak dapat memberi informasi gitu kan tentang tempat makanan, ya kan. Nah, dia ngasih tahu juga tuh dia jika ada pertanyaan Chris dia bisa bisa tanyain gitu kan gitu dia tahu itu nanyain makanan kan bakso kan makanan gitu tapi karena dia tahu juga dia bukan diatur untuk menjawab semuanya dia hanya untuk menjawab tentang Kris nah dia langsung dibalas seperti itu gitu Pak. Nah ini kalau dicurhatin ya ya guys, dibuat curhat buatnya kalau buat mainan itu dia bakal jawab terus kayak gitu. iya. Termasuk juga tuh Pak kalau kayak kemarin tuh Pak Ardi yang cash apa namanya apa pinjol ya Iya, iya habis pinjol, iya, iya, iya. bilang aja kan saya ini gitu dia bakal jawab kayak gitu aja dan nggak ada capeknya dia nggak bakal Iya, stres jadi karena ini kemarin bobot itu kita yang di nah Garuda itu ya, Garuda Daya Pratama Sejahtera itu ya, GDPS anak perusahaan Garuda. Jadi mereka itu masuk ke ada salah satu karyawannya terjerat pinjol, nggak bayar-bayar, terus ya mungkin nggak bisa iya dihubungi, HP-nya sudah nonaktif segala macam. Akhirnya mereka si apa namanya si debt collector ini mencari nama perusahaannya gitu ya, dapatlah nama perusahaannya, terus dapatnya si chatbot ini yang dia ini tolong diiniin atas nama si Polan, dia masih ada tunggakan bla 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 segala macam gitu ya. Oh berarti itu akhirnya bisa dijawab iya juga sama si chatbot ini ya bang ya. bisa Pak bakalan si Servo bisa jawabin itu maaf ya nggak ngerti ya jadi sebanyak apapun dia ngomong bakal dijawab kayak gitu terus Iya, 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 iya. yang capek sendiri gitu kan Capek gitu sendiri Pak habis pulsanya apa segala macam akhirnya dilepasin sama dia ya, ditinggalin ya. betul gitu oke lanjut Oke. Mbak Nindi kalau ada yang bisa Iya, iya. Jadi oke, saya lanjutkan ya untuk demonya. Nah, di sini ada selain dari yang ticketing system itu tadi ya, CRM ticketing system, kita juga sediakan untuk reporting, dashboard reportingnya. Jadi kita sediakan laporan gitu ya terkait apa aja sih kira-kira topik-topik yang sering dibahas gitu ya, yang sering muncul gitu, yang mungkin bisa jadi bahan untuk improvement ya. Misalkan nih di sini ada contoh misal laporan gitu ya gagal login. Nah di sini kan bisa ya dijadikan bahan gitu ya improvement, misalkan oh terkait gagal login ini ternyata banyak gitu ya informasi yang dibutuhkan, jadi mungkin bisa diperjelas gitu ya di webnya atau di lamannya gitu ya biar bisa lebih mudah gitu ya untuk diakses sama pengguna gitu ya. Kemudian selain itu kita juga sediakan sentimennya. Uh, jadi kalau ketika misal pelanggan itu sedih gitu ya, mohon maaf, misalkan pelanggan itu marah gitu ya atau tidak puas gitu ya dengan agent atau percakapannya gitu ya, kita sediakan sentimennya. Jadi kalau misalkan kira-kira ada sentimen negatif gitu ya,
itu berarti customernya marah gitu ya atau tidak puas gitu. Nah di sini ada grafiknya berdasarkan waktunya, kemudian berdasarkan sentimennya gitu ya, yang mana ini bisa jadi bahan untuk evaluasi juga. Misalkan kita punya agent, itu kita bisa monitor juga apakah kira-kira performance dari agent ini bagus atau enggak. Kira-kira pelanggan yang dihandle oleh agent ini tuh puas atau malah marah-marah semua gitu ya. Nah itu kita juga sediakan analisisnya untuk ya summary-nya lah gitu. Ini ada contohnya. Nah, di sini ada contoh dari percakapan yang barusan kita lakukan ya. Ini kan kalau ini yang chat barusan ya. Nah, ini kalau ini kan Mbak saya sedih, ini kan sentimennya negatif ya karena memang kan yang dibahas memang negatif gitu ya. Nah, di sini Nah, ini ada contohnya ini. Kan kalau ada Lama komplain gitu ya, Mbak ada Nur. masalah login gitu. Nah, itu dia masuknya ke scoring yang negatif. Ya, memang untuk saat ini kita aturnya untuk scoringnya kan +1 dan -1 gitu ya. Kalau +1 berarti sangat Mbak puas Nur, gitu ya. Kalau minus halo. berarti Saya tidak dari Hardi, puas Mbak. gitu ya. Hardi Nah, tapi dari kalau misalkan THB. mau diatur scoringnya jadi 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 ya itu Mbak juga Nur, fleksibel iya sih. Mbak, tadi saya Seperti dari itu. pegawai Di Pegadaian sini ada laporan Bekasi. percakapannya. Kemudian Iya, selain Pegadaian laporan THB percakapan atau recording gitu memberitahu ya, report text-nya, mengenai kita KUR, juga Mbak. sediakan Jadi summary-nya. Jadi dia kalau misalkan untuk dia lebih mempersingkat mengarahkan waktu lagi saya gitu ya ke daripada Mbak kita Nur baca untuk seluruh bagaimana the whole conversation gitu ya, proses kita bisa langsung baca pengajuannya, summary-nya. Jadi syarat-syaratnya di sini kita seperti apa sediakan gitu Mbak Nur. Mbak Nur boleh assistant bantu gitu saya ya Mbak? dari Saya botnya. Jadi kebetulan lagi kita ingin bisa mengembangkan langsung usaha rangkum saya nih apa Mbak sih Nur. permintaannya, kemudian rincian percakapannya seperti Usaha apa saya gitu ada ya, beberapa dan nih hasilnya Mbak. apa. Ada Dan juga kita juga saya sediakan rekomendasi sebagai untuk follow up-nya konsultan gitu ya, IT. untuk next step-nya itu Terus seperti saya juga apa. ada jual Ini ini Mbak, seperti itu. jual Ini ada madu. contoh gitu ya. Ini kan Saya ada call tadi kan jual bahasa. obat Oh, ini call bukan ya? anti Iya. asam Jadi memang untuk lambung. call dan juga chat Yang itu ini yang kita Mbak Era jadikan cikan sendiri. satu Terus saya juga reportnya jadi agen untuk Le Minerale Mbak, agen mem- air minum. buat lebih simpel gitu lah. Gitu. Hmm, Nah, hmm, hmm, ini. hmm, hmm. Ini kan yang call tadi kita barusan lakukan gitu ya, yang saya demokan gitu ya. Mbak Nur kantornya di mana ya Mbak Nur? Oke, Saya mungkin di untuk Taman Harapan demo, Baru Mbak Nur. nah, oh ya di sini untuk, nah kalau misalkan dari Oh sisi gitu. pelanggan atau user gitu ya, Sebaiknya mau bagaimana Mbak Nur? misalkan Saya mau ke sana ada atau edit-edit gimana ya Mbak informasi ya? atau knowledge-nya ada update gitu ya, Hmm. kita bisa sediakan. Itu di mana kantornya Mbak? Oke, mungkin itu untuk sesi demonya. Mungkin ada Orange yang mau Bakery. ditambahkan Oh, Mas tahu Rama tahu atau ada tahu tahu pertanyaan? tahu. Ya, jadi Yang apa mungkin namanya saya sedikit setitik beku ya, menambahkan titik ya. beku ya. Nah, jadi karena percakapannya Oh tadi itu iya sudah iya iya ketangkep iya. ya Pak. Oh ya udah besok pagi saya ke sana Topiknya, ya Mbak Nur ya. Kalau permasalahannya sekarang ini masih ada apa nggak Mbak gitu Nur? kan. Nah, ini Kira-kira bisa Mbak? ditampilkan nih di dalam grafik-grafik yang di atas nih. Oh lagi Gitu. nggak di kantor. Besok Jadi pagi kalau udah ya. ditampilkan nih Besok gampang juga hari buat si Jumat supervisornya ya. bertahu nih ini ada Oh orang iya bahas iya. apa Baik aja sih baik yang Mbak paling Nur banyak baik. gitu. Tapi Nah, sebenarnya contoh kan kalau tadi sebelumnya sini yang ada demo yang itu bisa apa di-share ke laporan saya ya. Mbak. Kira-kira apa aja Laporan, syarat-syaratnya nah itu Mbak Nur? laporan ada Nanti 150 ada orang yang dokumennya. lapor, berarti Jadi nggak ada terlalu masalah lapor. mentah Kalau datanya masalah saya salah gitu transfer Mbak berapa Nur. tuh contoh? Iya baik Mbak Nur. Transfer Salah ini. Iya. transfer yang itu Iya ada Mbak 62, Nur. Terima kasih berapa ya Mbak banyak. Nur. Selamat Apalagi yang paling besar, siang. misalnya ungu muda, ungu apa tuh jatuhnya, ungu muda ya, yang di bawah coklat. Itu yang masalah gagal login. Nah, gagal login coba geser nih. Gagal login ada berapa? Ada 150 juga. Nah, ini kenapa nih gagal login mulu orang nih? Ada masalah apa nih aplikasi kita? Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan gitu, Pak. Jadi, buat analisa, si supervisor bisa ngomong ke manajemen yang atasnya gitu kan. Ini komplain hari ini atau bulan ini banyak soal gagal login nih. Kenapa nih? Apa yang masih kita lakukan gitu? Biar layanan pelanggannya atau masyarakatnya bisa puas gitu. Seperti itu sih Pak yang bisa ini saya tambahkan segitu. Mungkin Bang Rama, coba lihat saat ini Bais itu sedang mengembangkan apa, bisa masuk ke webnya nggak Bang Rama? Coba tadi Bang kita coba ini dulu, coba ulik dulu Oke, boleh. potensi apa yang bisa dikembangkan di Bais ini gitu Bang. Oke. Yang PPID ini ya.
Iya. izin mohon. Sudah terlihat layarnya? Oke, 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 oke. Mbak Nindi, nanti aja kali Mbak kita bahas ya Mbak ya. Oke. Oke, oke. Kalau misalkan mau ada pertanyaan lewat chat juga silakan Mbak. Ya udah, kalau gitu Mbak, nanti kita bahas lagi lah ya. Oke, Pak. Oke, baik Pak. Oke. Jadi mitra kita itu tadi kan yang itu tadi yang Saib tadi ya, Bang ya. Apa namanya? Yang udah kita iniin. Jadi eh, yang calon mitra kita ini mungkin kita apa namanya kita samarkan aja namanya ya. Coba Mbak Nindi, saya belum lihat ini Mbak Nindi. Lihat. Oh, udah ya. Oke. Nah, di website mitra kita ini belum ada ini kan, belum ada yang namanya semacam chat atau layanan pelanggan gitu ya, atau pelayanan ke ini. Ada ya, call center ya? Coba di Untuk call center baru ini sih. email. Oke. Oh, masih Gmail juga ya. Oke, 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 oke. Oke. Jadi langsung ke nomor HP ya, WA ini ya kayaknya ya. Iya, Oke. ada telepon ini dan HP. Jadi mungkin saya asumsi juga ke WA sih mungkin ya. Kayaknya iya, karena sudah langsung ke WA semua nih kan orang-orang ya. Ya udah kalau gitu. Kita juga support ya, sekali lagi kalau misalkan mau di embed ke WA atau sosmed gitu ya, Instagram, DM gitu ya, kita juga support kalau misalkan, atau mungkin mau di embed ke web resmi ini gitu ya, tombolnya seperti yang ada di contoh website Telakses ini. Nah, ini kan kita embed gitu ya untuk call gitu ya, jadi untuk memudahkan user kalau misalkan mau langsung call, mau langsung chat di sini itu juga bisa. Itu. Jadi misalkan kita fleksibel, kita misalkan mau di embed ke web atau ke sosmed atau channel lain gitu, kita sangat support gitu. Oke, siap. Berarti apa namanya? Ya, bisa membantu sih, Pak, dengan Iya ya. namanya, Oke. dengan namanya Inserpo ini bisa memberikan informasi kan. Seperti ini coba permohonan informasi itu ada tuh. Form informasi. Terutama kemudian kalau misalkan memang sudah ada call centernya gitu ya, kita dengan menggunakan bot ini kan tentunya kita bisa mengurangin beban kerja dari agent call centernya ya. Jadi daripada call center agentnya nanggepin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya repetitif gitu ya, yang sebenarnya remeh-remeh bisa dijawab oleh bot gitu ya. Jadi kan lebih baik agent itu di-assign untuk tugas yang lebih penting ya, yang lebih rumit atau lebih kompleks gitu ya. Jadi nggak sia-sia lah istilahnya, jadi lebih efektif efisien gitu. Oke. Ya, saya pikir gini Mbak, nanti kita apa namanya? Kita coba dalamin lagi dengan pihak mitra kita ya, Pak Siagian, Pak Gian. Nanti kita akan Ya, bahas berikutnya. Nanti saya mungkin dengan Pak Gian mungkin lebih deep lagi diskusinya. Saya pikir cukup baik. ini ya Mbak ya. Kalau Bang Rama ada lagi yang mau di show Bang kira-kira Bang Rama? Oh, dari saya sih sudah cukup. Halo, Pak. Iya, iya, iya Bang, iya. Oke,
Ya sudah, kalau begitu, kalau sudah cukup ya saya pikir Pak Gian juga sudah tersampaikan ya informasi dari kita. Ya nanti saya akan follow up lagi ke Pak Gian mungkin secara private kali ya. Oke, Pak. Bang Rama, Pak Boy, terima kasih. Mbak Nindi, terima kasih sudah memaparkan solusi kita ke Pak Gian. Nanti selanjutnya saya akan koordinasi lebih lanjut lagi dengan Pak Gian ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima Terima kasih, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Pak ya, Rudi ya. sempat Ya, oke, 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 oke. Makasih Bang, kasih Mbak Nindi. izin live ya. Ya, ya Mbak.